Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan salah satu usul, dan ini di malam ini adalah pertemuan kita yang ke-8. Kita telah berada di bulan yang baru, di tanggal 5 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 25 November 2025 Masehi. Insyaallah kita bersama-sama mempelajari matan ini insyaallah. Namun sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita akan mengulang sekilas apa yang telah kita pelajari di pertemuan kita yang lalu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Di pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah, kita telah menjelaskan ungkapan dari penulis rahimallahu ta'ala, fa iza qila lak, apabila ditanyakan kepada anda, mal usulus salasatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa 3 landasan yang wajib di atas seorang insan atau manusia untuk mengenalnya atau untuk mempelajarinya. Fakul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbah, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya. Ini yang paling utama, dan ini adalah ilmu yang paling mulia di dalam agama kita, ma'rifatullah. Kemudian wadinah, dan agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 pokok landasan yang wajib kita mempelajarinya, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun dini, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Kemudian mengenal ma'rifatun nabi, itu nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengenal 3 usul pokok landasan ini, kita pelajari. Kemudian dikatakan oleh penulis, dan ini masuk kita ke usul yang pertama, pokok landasan yang pertama, fa idza qila lak, dan apabila ditanyakan kepada anda, man rabbuk, siapakah Rabbmu, siapakah Rabb engkau? Fakul, maka katakanlah, Rabbi Allahu alladzi rabbani, Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiahku, yang telah mentarbiahku, Rabb yang telah mentarbiah, wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, dan yang telah mentarbiah seluruh alam dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dia adalah sesembahanku. Jadi Allah adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa,
dan tidak selayaknya bagiku untuk beribadah kepada selainnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini mengenai Rabb telah pernah kita singgung. Itu tidak cukup dengan arti terjemahannya dengan Tuhan. Tidak cukup dengan Tuhan, karena Rabb di situ sebagai pengatur, pencipta, pemberi rezeki, yang maha menghidupkan dan seterusnya. Sementara Tuhan yang dikenal itu tidak mencakup apa yang diwakilkan oleh kalimat Rabb. Itu makanya sebagian penerbit kita perhatikan tidak menerjemahkan dengan Tuhan, tetapi dengan garis miring Rabb. Ada sebagian mungkin kita lihat buku terjemahan, karena tidak mencukupi Tuhan itu sebagai terjemahan dari kata-kata atau kalimat Rabb. Wa kullu man siwa Allahi alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidum min zalikal alam. Dan aku, kata penulis, dan kita semuanya, seluruh manusia, salah satu dari alam tersebut. Jadi selain Allah adalah alam, seluruhnya alam itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pahamlah bagi kita bahwasanya alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengaturnya. Kemudian ditanyakan fa iza qila lak, dan apabila ditanyakan kepada Anda, bima arafta rabbak, bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Fakul, maka jawablah, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tanda kekuasaannya, wa makhluqatih, dan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluknya. Wa min ayati, dan di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, al-lailu wan nahar, yaitu malam, pergantian malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan rembulan, wa min makhluqatih, dan di antara makhluk-makhluknya, as-samawatus sab' wal ardunas sab', yaitu langit yang 7 lapis dan bumi sebanyak 7 lapis. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Apa-apa yang ada di langit dan bumi dan apa-apa yang di antara langit dan bumi itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan itulah alam semesta. Dan alhamdulillah ini telah kita pelajari di pelajaran kita di pekan yang lalu. Lalu di malam ini insyaallah kita lanjutkan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala tentang apa yang disebutkan di pekan yang lalu. Jadi di sini muallif membawakan firman Allah yang pertama dalam surah Fussilat ayat yang ke-37. Surah Fussilat ayat yang ke-37. Kemudian surah Al-A'raf ayat 54, dan yang terakhir surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Jadi tiga ayat ini, 4 ayat, karena Al-Baqarah 2 ayat, ayat 21 22, surah Fussilat ayat 37, kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 54, dan dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Nah, insyaallah 4 ayat ini di pekan ini, insyaallah mudah-mudahan di malam ini kita pelajari bersama-sama. Kemudian muallif melanjutkan wad dalilu qaulu ta'ala. Jadi dalil yang disebutkan fa iza qila lak bima arafta rabbak. Nah, ini dalilnya. Jadi penulis tidak berkata dengan apa yang diduganya, tidak, tetapi berlandaskan dalil, baik itu firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan 3 atau 4 ayat ini saja, bukan ini saja dalilnya, tetapi ini
di antaranya banyak ayat-ayat yang semakna dengan ayat yang dibawakan oleh penulis, tetapi ini hanya beberapa di antaranya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mempelajari 4 ayat ini, kita terbukalah bagi kita keimanan kita, bertambah kuat keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi dalam surah Fussilat ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita semua makhluknya akan kekuasaannya yang besar, dan bahwasanya Allah tiada tandingannya dari ayat ini, dan Allah Maha Kuasa terhadap apa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah malam. Malam yang baru saja menyeliputi terangnya sinar matahari, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian siang yang dengan bertahap atau dengan berjalan keluarnya matahari, terbitnya matahari, itu menyinari gelapnya malam, matahari dan bulan. Di sini dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, maksud dari ayat ini ialah Allah lah yang menciptakan malam dengan kegelapannya, siang dengan cahayanya yang terang, sedangkan keduanya silih berganti tiada henti-hentinya. Jadi kita perhatikan sejak kita mengenal kehidupan dunia ini, tiada berhentinya pergantian siang dan malam. Allah lah yang telah menciptakan matahari dengan cahayanya, dengan sinarnya, dan rembulan dengan tadi matahari dengan cahayanya dan rembulan bulan dengan sinarnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan manzilah-manzilah, semacam gugus-gugus, bahasa kitanya manzilah, tempat-tempat garis edaran masing-masingnya. Peredaran planet-planet yang kita pernah pelajari di sekolah dahulu. Dan perbedaan perjalanan di langit untuk dapat diketahui kadar lamanya siang dan malam, juga setiap pekannya, setiap bulannya, dan setiap tahunnya. Seiring dengan perjalanan waktu tersebut, maka dapat dijelaskanlah pemecahan hak-hak saat waktu-waktu untuk ibadah dan bermuamalah. Kemudian mengingat matahari dan rembulan merupakan dua benda langit yang terlihat dengan jelas dengan bumi, maka Allah mengingatkan kepada manusia bahwa matahari dan bulan adalah hamba Allah juga. Itu hamba Allah, bukan sesembahan, tetapi hamba Allah yang berada di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan di ayat berikutnya, sambungan dari ayat dalam surah Fussilat ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah bersujud, janganlah beribadah kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakannya, yang telah menciptakan matahari dan bulan, jika kamu hanya kepadanya saja untuk menyembah atau beribadah. Jadi dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir, janganlah kamu mempersekutukannya, janganlah berbuat ada tandingan ibadah kepada selain Allah, ada sesuatu zat selain Allah yang diibadahi, tidak boleh. Karena tiada manfaatnya bagi kamu bila kamu menyembahnya disertai dengan menyembah yang lainnya. Jadi tidak ada, malahan itu adalah kerugian yang besar, kezaliman yang besar. Itu ayat yang pertama yang dibawakan dalil
oleh penulis tentang menjelaskan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpikir tentang keadaan alam semesta ini, sebagaimana di pertemuan sebelumnya juga kita singgung, seperti tumbuh-tumbuhan yang awalnya mungkin dari terbelahnya biji, tumbuh terus, dengan adanya tunas, tumbuh terus, adanya cabang-cabang, tumbuh terus, dan akhirnya ada buahnya. Kalau kita perhatikan, maka tampaklah bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Indah, semuanya indah. Bagaimana Allah menempatkan air sungai yang dari hulu dengan mata air yang jernih lalu bermuara di lautan. Itu semuanya Allah yang mengaturnya. Dan ada kadangkala sebagaimana yang kita ketahui, Allah menguji dengan adanya sesuatu yang di luar kebiasaan, seperti adanya banjir bandang dan seterusnya. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, teguran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Teguran. Adapun bagi orang yang tidak beriman, itu merupakan azaban. Azaban bagi mereka karena telah melanggar, telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai langit dan bumi, kemudian matahari dan rembulan, kalau kita renungkan sejenak, bintang-bintang dan seterusnya, gugus-gugusnya, maka itu yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada manzilah-manzilahnya, tidak akan bertabrakan sampai hari kiamat. Kalau hari kiamat baru bertabrakan, hancur, luntuh semuanya. Tetapi selagi masih berjalannya kehidupan, belum ada terjadi peristiwa hari kiamat, maka bumi, matahari, bulan dan planet-planet lainnya, maka itu bergerak sesuai dengan manzilah-manzilahnya atau gugus-gugusnya. Baik. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, yakni dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Rabb kalian, atau bahasa kitanya Tuhan kalian, ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yusil lailan nahara yatlubu hasisha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Allah lah yang telah menutup dengan cepat, yaitu menutup siang yang mengikutinya dengan cepat. Jadi malam yang ditutupi dengan siang. Dan Allah juga yang telah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan semuanya itu, masing-masing tersebut, itu semuanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan dan yang telah memerintahkan, dan maha suci Allah, dialah Rabb semesta alam. Taib, itu ayat yang kedua yang dijadikan dalil oleh muallif dalam pembahasan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ayat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an, yang mempelajari ayat-ayatnya, bahwasanya dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini.
Jadi Allah memperkenalkan dirinya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta. Tentu di dalamnya termasuk langit, bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Dan mengenai hal ini bukan satu ayat ini saja yang Allah menciptakan fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy, itu bukan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 54 ini. Ada beberapa ayat yang berada di dalam Al-Qur'an, begitu juga di dalam surah As-Sajdah juga disebutkan ada 6 masa, dan ini membuktikan bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari satu dalil itu beristiwa di aras. Salah satunya dalilnya yang mana ini sudah jelas, ayat ini jelas bahwasanya tidak ada keraguan bahwasanya Allah itu beristiwa di aras. Dan ada juga yang biasa yang kita hafal dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita bahas di pembahasan penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh manusia menamakan nama dengan Ar-Rahman kecuali dengan ta'bid. Abdurrahman misalnya, Abdullah, itu baru boleh. Tetapi menamakan Ar-Rahman itu tidak boleh. Ada ta'bidnya, Abdurrahman, yaitu hamba yang maha penyayang. Keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sahih bahwasanya Allah yang telah menyebutkan tentang dirinya bahwasanya Allah di atas aras. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Allah berada di atas aras. Maka keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang hak bahwasanya kita mengimani sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa ditaktil, tanpa ditolak, tanpa ditakyif, tanpa ditanyakan bagaimananya, tanpa ditahrif, tanpa ditamsyil, tanpa ditakwil, tanpa dipermisalkan, dan tanpa diselewengkan maknanya. Karena sebagian kaum muslimin menganggap istiwa ai istaula. Istiwa dirubah dengan istaula, yaitu ditakwilnya maknanya, diarahkannya ke makna yang lain. Akan tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari mulai di zaman Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian zaman sesudahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba' dan ahlul hadis, sampai di zaman sekarang itu berkeyakinan Allah itu di atas langit, istiwa. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan sebagaimana di salah satu dalam firman Allah dalam surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ini butuh penafsiran karena bukan zat Allah, akan tetapi ilmu Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui dimanapun kamu berada, yaitu pengawasan Allah, ilmu Allah, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan 6 hari yaitu hari yang kita ketahui: Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Dan pada hari Jumat semua makhluk itu dihimpunkan. Pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan ada keyakinan yang aneh, yaitu orang Yahudi. Mereka berkeyakinan bahwasanya hari Sabtu Allah itu istirahat. Setelah Allah menciptakan alam semesta ini, pepohonan, langit, bumi dan seterusnya, sampai hari Jumat manusia, lalu hari Sabtu Allah istirahat. Sehingga mereka menjadikan hari Sabtu itu adalah hari raya pekanan mereka. Adapun orang-orang Nasrani, orang Kristen, itu menjadikan hari Ahad hari raya mereka. Dan Allah memberikan karunia petunjuk kepada umat ini
Allah jadikan pengetahuan terhadap umat Nabi Muhammad SAW, yaitu hari pekanannya di hari Jumat. Dan itulah yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada terlintas di dalam benak kita, dalam pikiran kita, kenapa Allah harus menciptakan 6 masa? Kenapa? Bukankah di ayat yang lain seperti dalam surah Yasin, iza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Bukankah Allah kalau ingin menghendaki sesuatu cukup mengucapkan kun fayakun? Ini ranahnya bahwasanya ini bukan kita yang mempertanyakan perbuatan Allah, tetapi kita semuanya yang akan ditanya oleh Allah. Adapun Allah menciptakan 6 masa dan seterusnya, kun fayakun dan seterusnya, itu sesuai dengan kehendak Allah. Fa'alul lima yurid. Jadi Allah itu berbuat sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan kita sebagai makhluk, kenapa Allah? Apakah ini begini? Enggak. Ketahuilah kalau ada bayang-bayang seperti itu adalah waswas syaitan. Waswas syaitan yang membuat kita ragu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berkehendak sesuai dengan keinginan Allah. Mau Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 hari, mau 2 hari, mau 1 hari, itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Namun permasalahannya adalah kita. Nanti kita yang akan ditanyakan apa yang telah kita perbuat, yang telah kita amalkan ketika kita hidup di dunia ini. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa rabbu huwal ma'bud, dan Rabb itulah yang disembah, dialah yang disembah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Dan ini adalah ayat yang pertama yang ada unsur perintahnya di dalam Al-Qur'an. Coba kita kembali buka mushaf kita. Pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu tidak ada perintah. Tidak ada perintah dari Allah. Allah pertama mengenalkan dirinya bahwasanya Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Malik, dan seterusnya. Kemudian masuk ke dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. 4 ayat berikutnya Allah menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, sifat-sifat orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, sampai beriman terhadap apa yang diturunkan dan diturunkan sebelum kamu, la'allakum tuflihun apa tahtadun. La'allakum tuflihun. Kemudian 2 ayat berikutnya, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Allah menceritakan orang-orang kafir. Allah menceritakan tentang orang-orang kafir. Dan 13 ayat berikutnya Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Setelah itu barulah masuk, inilah perintah pertama di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Perintah yang pertama yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mari sama-sama kita dengarkan, mungkin sebagian kita ada yang menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, u'budu rabbakum. Kita sudah mengetahui makna ya'budun ay yuhidun, yaitu sembahlah Allah, ibadahilah Allah, maksudnya tauhidkanlah Allah. Tauhidkan Rabbmu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di ayat berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyebutkan tentang dirinya bahwasanya dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap,
dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan dari langit dan menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan minats samarati rizqan lakum, sebagai rezeki bagimu, fala taj'alu lillahi andada, maka karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-kutu bagi Allah, sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah, sesembahan selain Allah, wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahuinya. Jadi di dalam ayat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat uluhiyahnya. Jadi kita telah mengetahui tentang rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat sebagaimana telah kita pelajari dan telah kita jelaskan di pelajaran kita sebelumnya. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan tentang bahwa satu-satunya yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah selain Allah. Karena dialah yang Maha Esa. Allah yang telah memberikan nikmat. Jadi Allah menyebutkan tentang dirinya bahwasanya Dia yang telah memberikan nikmat kepada seluruh hamba-hambanya dengan menciptakan mereka dari tiada ke alam yang wujud. Di sebelumnya kita tidak ada, lalu Allah ciptakan kita menjadi ada. Lalu melimpahkan kepada kita segala macam nikmat lahir dan batin. Allah menjadikan bagi mereka bumi sebagai tempat tinggal, hamparan, sebagai tempat tinggal, dan diperkokoh kestabilannya dengan adanya langit. Langit itu menjadi atap bagi kita dan tidak ada tiang-tiangnya. Bayangkan langit yang seperti itu, yang tinggi, kokoh, tidak ada tiangnya. Bangunan sederhana kita yang sementara, masjid sementara ini masih ada tiang-tiangnya. Kalau tidak ada tiang, ambruk. Ada langit, begitu Allah Subhanahu wa taala berkuasa, tidak ada tiang, akan tetap bisa menjadi atap bagi kita. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, sama maknanya dalam surah Al-Anbiya ayat 32, wa ja'alnas samaa'a saqafan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedangkan mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi dalam surah Al-Baqarah itu menjelaskan bahwasanya Allah wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Allah menyebutkan bahwasanya itu adalah untuk kita semuanya. Dengan turunnya hujan itu untuk semua kita, untuk manusia. Adanya buah-buahan, adanya bermanfaat bagi hewan ternak dan seterusnya. Berbagai macam jenis buah-buahan banyak. Bayangkan buah-buahan itu semua berbagai macam jenisnya, pisang, apel dan seterusnya, itu untuk kita semuanya. Allah sebutkan itu agar kita berpikir semuanya itu nikmat dari Allah. Dan begitu juga tentang penduduk Mekah. Bagi kita yang alhamdulillah haji dan umroh, atau bisa dilihat di video-video YouTube, bagi yang belum pernah, itu tanah tandus. Mungkin sekarang sudah ada sebagian taman-tamannya, tetapi sebagian besar itu gurun Sahara. Tetapi kalau kita pergi, buah-buahan banyak di situ. Misalnya Bin Daud, kita pergi ke Bin Daud, buah-buah yang segar. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim agar dikaruniakan penduduk Mekah tersebut dengan buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim terhadap penduduk Mekah. Tidak kita jumpakan pisang di situ dan seterusnya. Tidak ada kita melihat pohon pisang. Tetapi di setiap, kalau kita belanja, lihat ada stempel-stempel, terkadang dari Venezuela, dari negara-negara lain. Pisang-pisang dari negara lain yang itu diimpor mereka oleh kerajaan Saudi untuk jamaah haji dan umroh. Dan kalau kita perhatikan di negeri kita Indonesia, betapa suburnya. Dan kita mengetahui saking suburnya, kayu saja, tapi kayu ubi kayu ya.
kita biarkan saja, lempar, itu akan tumbuh ubi kayu, saking suburnya. Akan tetapi negeri yang kaya ini dengan pengelolaan yang mungkin tidak dikelola oleh orang yang tepat, atau yang kita yang kurang bertakwa, sehingga hasil bumi tersebut tidak, atau kurang ya, belumlah mensejahterakan rakyat Indonesia. Hanya sebagian yang menikmati hasil yang dari bumi kita ini, istilahnya dari negeri kita ini. Taib, itu menandakan bagi kita, baik itu di permukaan, di dalam bumi dan seterusnya, itu adalah kekayaan, rizki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan itu agar kita berfikir, agar kita memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya. Di sini ditegaskan juga dalam surah yang lain, Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan firman Allah dalam surah Al-Mu'minin, dalam surah Al-Mu'minun ayat 64, Allahul ladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa suwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibati zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Ini semakna dengan ayat yang tadi. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kalian tempat menetap dan langit sebagai atap, dan menciptakan bentuk kalian, lalu membaguskan rupa kalian, serta memberi kalian rezeki dan dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itulah Allah Rabb kalian, Maha Agung dan Rabb semesta alam. Jadi kesimpulan makna yang dikandung dari ayat yang dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, bahwasanya Allah adalah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha memberi rezeki, Allah yang memiliki rumah ini serta para penghuninya, dan Allah lah yang telah memberikan segala-galanya, sebagai atap juga langitnya. Karena itu Allah sematalah yang harus disembah, dan tidak boleh berbuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah sebelum akhir ayat, fala taj'alu lillahi andada, maka karena itu janganlah kalian mengada-adakan atau menjadikan sekutu-kutu, tandingan-tandingan bagi Allah, padahal wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, ayyu dzambi a'zam, mana dosa yang paling besar? Qal, Rasulullah SAW bersabda, antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan Allah itu sekutu-sekutu baginya, tandingan-tandingan, wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang telah menciptakan engkau. Demikian juga hadis dari Muaz yang menyebutkan, hadis Muaz bin Jabal, ya Muaz, at-tadri ma haqqullah ala ibadi, wahai Muaz, tahukah engkau hak Allah yang harus dibebankan, maksudnya harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, ayya'buduhu la yusyriku bihi syai'a, yaitu hendaklah kita semuanya yaitu menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi hadis-hadis tentang ini banyak sekali, maka sudah seyogyanya bagi kita untuk memahami ayat ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, bahwasanya inilah perintah pertama di dalam Al-Quran, perintah yang agung. Selain kita mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah semata, juga fala taj'alu lillahi andada, dan jangan jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Tidak boleh kita menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dan engkau dan kamu mengetahuinya. Taib, demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita telah mengetahui dalil-dalil di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama dalam surah Fussilat ayat yang ke-37, yang kemudian yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 54, dan yang ketiga dalam surah Al-Baqarah ayat
21 dan 22 tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah, sebagaimana kita mengetahui manusia berbahagia dengan mendapatkan harta benda. Tentunya kita yang berusaha memperbaiki sisa-sisa hidup kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah telah mengetahui ilmu-ilmu baik itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang Allah yang pertama dan tentang agama yang Allah turunkan dengan sempurna ini. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri kajian kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.